Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Perkenalkan saya Melani Putri Alawiyah dan teman saya yaitu Elis Marfani dan Sasmita Sari. Di sini kita akan menjelaskan tentang biaya bahan baku dan pengendaliannya. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas adalah Economic Order Quantity dan pengendalian biaya. Yang pertama, Economic Order Quantity itu apa sih? Yaitu untuk mendefinisikan dan menghitung jumlah pesanan ekonomis untuk meminimalkan biaya persediaan. Kedua, ada pengendalian biaya, yaitu untuk melakukan pengendalian bahan baku dengan metode perhitungan biaya persediaan seperti FIFO, LIFO, dan average secara akurat. Selanjutnya yaitu biaya bahan baku. Apa sih biaya bahan baku itu? Biaya bahan baku adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan utama yang secara langsung digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Contohnya seperti kayu untuk membuat meja, kain untuk membuat baju, dan tepung untuk membuat roti. Apa saja sih yang termasuk ke dalam bahan baku? Yaitu harga beli bahan, ongkos angkut pembelian, biaya penyimpanan tertentu, pajak atau biaya masuk, dan diskon pembelian. Selanjutnya yaitu pentingnya pengendalian efisiensi dan efektivitas. Jadi, perusahaan harus memastikan bahwa setiap rupiah atau dolar yang dihabiskan untuk membeli, memesan, dan menyimpan bahan baku menghasilkan nilai maksimal. Tujuannya adalah untuk mencapai laba maksimal dengan biaya operasional serendah mungkin. Inilah alasan mengapa konsep seperti EOQ muncul, yaitu untuk mencari titik temu biaya terendah. Selanjutnya, manajemen harus menyeimbangkan dua resiko utama, yaitu keterlambatan bahan, yaitu mengganggu kelancaran produksi. Kedua, persediaan berlebih, yaitu pemborosan modal kerja dan biaya simpan. Selanjutnya, elemen perencanaan persediaan, yaitu yang pertama ada kuantitas atau lot size, adalah jumlah bahan baku yang harus dibeli dalam satu kali pemesanan. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling efisien agar biaya persediaan tetap rendah, tidak terjadi kelebihan stok, dan produksi tetap berjalan lancar. Kedua, waktu. Berkaitan dengan kapan perusahaan harus melakukan pemesanan kembali atau reorder point. ROP dihitung berdasarkan lead time, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak pemesanan dilakukan sampai bahan tiba di gudang. Artinya, perusahaan harus melakukan pemesanan sebelum persediaan habis. Dengan mempertimbangkan berapa lama pemasok mengirimkan barang, dengan menentukan ROP yang tepat, perusahaan dapat menghindari kekurangan bahan dan memastikan proses produksi tidak terhenti. Dengan menentukan lot size yang tepat, perusahaan dapat menghindari pembelian berlebihan, mengurangi biaya penyimpanan, dan memastikan bahan selalu tersedia saat dibutuhkan. Yang ketiga, ada safety stock, adalah jumlah persediaan cadangan minimum yang harus disimpan perusahaan untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan atau lonjakan kebutuhan bahan. Dan dengan memiliki safety stock, perusahaan dapat mencegah stock out, menjaga kelancaran produksi, dan memastikan permintaan tetap terpenuhi meskipun terjadi gangguan pasokan dari pemasok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah persediaan yang sebaiknya dipesan setiap kali pemesanan untuk meminimalkan total biaya persediaan tahunan, yaitu gabungan dari biaya pesan atau ordering cost dan biaya simpan atau holding cost. Nah, rumus EOQ adalah akar 2 dikali RU dikali CO dibagi CU dikali CC, yaitu RU itu request unit atau kebutuhan per tahun. Kalau CO itu cost per order atau biaya pesan. Kalau CU itu cost per unit atau harga per unit. Kalau CC itu carrying cost persen, artinya itu biaya simpan. Nah, dengan menghitung EOQ, perusahaan dapat menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis
sehingga tidak terlalu sering memesan dan tidak menumpuk terlalu banyak persediaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan IOKI. Nah, misalnya diketahui permintaannya atau RU-nya itu 2.400 unit. Biaya pesannya atau CO-nya itu $20. Harga per unitnya atau CU-nya itu $0,75. Nah, biaya simpannya atau CC-nya itu 20%. Nah, pertanyaannya, hitung berapa nilai IOKI dan frekuensi pemesanan. Nah, pertama kita hitung dulu nih nilai IOKI-nya. Nah, rumus IOKI itu kan akar 2 dikali RU dikali CO dibagi CU dikali CC. Nah, kita masukin nih datanya. Akar 2 dikali 2.400 itu permintaannya ya, dikali $20 yaitu biaya pesan atau CO. Nah, dibagi CU-nya itu 0,75 dikali CC-nya itu biaya simpan 20%. Nah, jadi kita jumlahin semua, dapat hasilnya akar 640.000. Jadi hasilnya 800 unit. Nah, artinya perusahaan sebaiknya memesan 800 unit setiap kali pemesanan untuk meminimalkan total biaya persediaan. Oke, selanjutnya kita akan menghitung frekuensi pemesanannya. Nah, untuk rumusnya adalah permintaan tahunan dibagi IOKI. Jadi 2.400 itu dari permintaannya dibagi nilai dari IOKI-nya itu 800. Jadi hasilnya itu 3 pesanan per tahun. Artinya dengan kebutuhan 2.400 unit per tahun, perusahaan cukup melakukan 3 kali pemesanan dalam setahun bila setiap pesanan berjumlah 800 unit. Selanjutnya saya akan membahas tentang reorder point atau ROP. ROP adalah titik persediaan di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali supaya bahan baku datang tepat waktu sebelum stok benar-benar habis. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kehabisan stok saat menunggu barang tiba di pemasok. Nah, untuk rumusnya adalah use dikali lead time ditambah safety stock. Nah, kita juga pergunakan rumus safety stock. Nah, safety stock itu rumusnya adalah max day use dikurang average use dikali lead time. Nah, untuk keterangannya, use adalah jumlah pemakaian bahan per hari, minggu, atau per bulan. Nah, untuk lead time itu adalah waktu tunggu sejak pesan sampai barang datang. Nah, safety stock adalah persediaan cadangan. Max use adalah pemakaian bahan baku tertinggi dalam periode tertentu. Nah, untuk average use adalah pemakaian bahan baku rata-rata dalam periode yang sama. Nah, untuk lead time adalah waktu tunggu sejak pemesanan dilakukan sampai barang diterima. Nah, dengan kita menggunakan rumus safety stock digunakan untuk menentukan jumlah persediaan pengaman yang dibutuhkan perusahaan ketika pemakaian bahan tidak terlalu stabil, kadang tinggi, kadang rendah, terus terdapat resiko keterlambatan pengiriman dari pemasok. Nah, dengan mengalihkan selisih antara penggunaan maksimum dan rata-rata dengan lead time, perusahaan mendapat jumlah cadangan minimal yang harus disimpan agar tidak terjadi stock out saat permintaan meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis biaya safety stock. Nah, kita bisa lihat nih contoh analisis untuk menentukan tingkat safety stock paling optimal atau biaya yang paling rendah. Nah,
Menurut tabel di bawah menunjukkan bagaimana perusahaan menentukan tingkat safety stock yang paling optimal dengan cara membandingkan total biaya pada setiap level safety stock. Nah, untuk menentukan total biayanya, rumusnya adalah total biaya sama dengan biaya stock out ditambah biaya simpan. Nah, kita lihat nih untuk safety stock 0 unit, probabilitas kehabisan stoknya itu 40%. Biaya stock outnya itu $120. Biaya simpannya 0. Ya, jadi untuk total biayanya itu $120. Nah, artinya biayanya paling tinggi karena resiko kehabisan stoknya besar. Lalu untuk safety stock untuk 50 unit, probabilitas stock outnya menurun menjadi 20%. Nah, biaya stock outnya itu $60, biaya simpannya itu $25. Nah, total biayanya $85. Nah, jadi biaya totalnya tuh menurun karena resiko stock outnya berkurang. Lalu untuk safety stock 100 unit, probabilitas stock outnya itu 10%. Biaya stock outnya $30, biaya simpannya itu $50. Nah, untuk total biayanya itu $80. Ini merupakan yang paling rendah atau yang optimal. Nah, level safety stock terbaik karena memberikan total biaya paling kecil. Nah, sedangkan safety stock 200 unit, probabilitas stock outnya itu 5%. Biaya stock outnya itu $15, biaya simpannya itu $100. Nah, jadi total biayanya itu $115. Nah, ini biayanya naik lagi karena biaya simpannya terlalu besar. Jadi, safety stock untuk 100 unit adalah yang paling optimal karena memberikan total biaya terendah yaitu $80. Artinya, pada level ini perusahaan menghemat biaya sekaligus menjaga risiko stock out tetap rendah. Selanjutnya yaitu siklus pembelian, yaitu serangkaian prosedur yang memastikan perusahaan mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu permintaan, yaitu bukti permintaan pembelian dari gudang ke Pershing. Yang kedua yaitu pemesanan, yaitu penerbitan purchase order PO kepada supplier. Yang ketiga yaitu penerimaan, pemeriksaan barang dan laporan penerimaan barang. Yang keempat yaitu pencatatan, update kartu stok dan pencatatan akuntansi. Selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan. Yang pertama yaitu FIFO, masuk pertama, keluar pertama. HPP mencerminkan harga lama, persediaan akhir mencerminkan harga pasar terkini. Yang kedua yaitu LIFO, masuk terakhir, keluar pertama. HPP mencerminkan harga terkini, jarang digunakan dalam standar IFRS. Yang ketiga yaitu AFKRA, rata-rata tertimbang membagi total biaya barang tersedia dengan jumlah unit tersedia. Contoh perhitungan FIFO. Di sini terdapat transaksi pada tanggal 1 Januari, saldo 200 unit dikali dengan Rp100. 12 Januari, beli 400 unit dikali dengan Rp120. 16 Januari pakai 500 unit. Di sini ada tabelnya tanggal masuk, keluar, dan saldo. 1 Januari saldonya 200 unit dikali dengan Rp100. 12 Januari 400 unit dikali Rp120. Saldonya 200 unit dikali Rp100. Sama dengan 400 unit dikali Rp120. Pada tanggal 16 Januari keluarnya 200 unit dikali Rp100. 300 unit dikali Rp120. Saldonya 100 unit dikali Rp120. Persediaan air yang tersisa di gudang adalah 100 unit dikali dengan Rp120. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Biaya bahan baku dan pengendalian bertujuan untuk mencapai efisiensi maksimal dengan menyeimbangkan dua resiko yang kekurangan bahan, mengganggu produksi, dan kelebihan bahan, pemborosan modal.
Pengendalian dilakukan melalui 3 tahap, yaitu perencanaan kuantitas dengan menggunakan economy order quantity untuk menentukan jumlah pesanan paling optimal dan reorder point ditambah safety stock untuk menentukan waktu pemesanan. Yang kedua yaitu pengendalian proses dengan menjalankan siklus pembelian, permintaan, pemesanan, penerimaan, dan pencatatan secara disiplin. Yang ketiga yaitu akuntansi biaya dengan menggunakan metode seperti FIFO atau average untuk menilai secara akurat berapa nilai bahan baku yang masuk ke HPP dan berapa nilai yang tersisa di gudang persediaan akhir.